Bukan hanya ada Satina, tapi masih ada banyak lagi tenaga kerja yang terancam hukuman mati. Betul begitu? Ya. Apa yang harus kita lakukan ini? Apa kita mulai sekarang mengumpulkan ramai-ramai uang untuk persiapan diat atau pemerintah punya... Itu bukan penyelesaian. Jadi ini kembali bahwa ini persoalannya yang tadi kami katakan 148 di Arab Saudi itu tadinya mereka meminta diat, negosiasi dan pendekatan-pendekatan yang sangat hati-hati dan banyak yang terbebaskan tanpa harus membayar uang diat. Tapi ada presiden yang kurang menguntungkan ketika itu kasus Ibu Yati muncul bersamaan dengan kasus Ibu Darsem. Ada satu kondisi yang tidak kondusif dan bahkan kami didukung oleh DPR waktu itu harus membayar uang diat. Nah dari situlah muncul tiba-tiba Ibu Satina 15 juta nanti yang dan satu kasus ya. Jadi saya perlu jelaskan bahwa semua presiden mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Ibu Megawati waktu itu sama melakukan hal yang sama, upaya-upaya yang dilakukan. Ini di dalam ini sistem itu terus berjalan. Memang kami sadari masih ada ruang-ruang yang perlu diperbaiki, tapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kasus Walfrieda Soik dikirim secara ilegal, dia di bawah umur sehingga membunuh. Jadi ini tidak ada satu proses yang sesuai dengan ketentuan. Ada Undang-Undang Nomor 39 2004, ada instruksi Presiden, ada peraturan Menteri yang melatih pelatihannya sekian ratus jam. Dan harus juga tes kejiwaan. Pak Tatang, tadi ada satu peluang sebenarnya yang tidak dimanfaatkan. Sebenarnya kan tadi katanya Gus Dur melakukan itu, Bu Mega melakukan itu, Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Tapi kan persoalannya ada di situ-situ juga. Ujung-ujungnya diat begitu. Tapi apakah pernah seorang presiden datang meminta maaf demi bangsa dan negaranya kepada keluarganya? Kan belum pernah dilakukan, itu belum pernah dicoba. Nah, ini kenapa nggak dilakukan? Sekarang kita coba saja. Ini kultur di Saudi Arabia, setahu saya itu akan melihat sosok. Ketika sosoknya memang sosok yang dihormati, sosok yang mewakili suatu negara besar, saya yakin, saya hampir bisa yakin ini bisa terjadi. Bagaimana? Pemaafan dari keluarga ini. Cuma ini belum dicoba saja. Harusnya dicoba. Kebetulan kami setahun itu bisa 5-6 kali ke Arab Saudi dan belusukan. Persoalan tidak sesederhana itu. Kan tidak akan pernah ada seorang kepala negara datang meminta maaf ke keluarganya karena di dalam kembali syariah di sana kan kenapa enggak demi satu warga negara ini begini dan pelajari sistem hukumnya dulu kalau paham baru coba kan ini sudah diuji sudah ada ini masalahnya hak satu-satu ya jadi begini kembali kalau kita sama-sama saya yakin pelajari sistem hukum di sana yang jadi Qisas itu adalah hak keluarga ahli waris dan dia yang diat pun adalah yang melakukan. Baik, Mbak, silakan. Ya, saya kira persoalan buruh migran adalah persoalan bangsa. Bukan persoalan individu antara orang dengan majikan, tetapi persoalan antar dua negara. Sejak kapan persoalan warga negara dipersonifikasi menjadi persoalannya masing-masing? Untuk apa negara ini mengirim? Untuk apa ada perwakilan? Untuk apa ada strukturnya? Untuk apa ada anggarannya? Untuk apa ada macam-macamnya? Kalau ada persoalan buruh migran kemudian dikembalikan pada persoalan pribadi. Harusnya negara yang menjaga persoalan ini. Saya tidak heran kalau TKI itu disebut pahlawan devisa. Karena pahlawan itu memang harus gugur di medan perang. Jangan-jangan memang dilepas untuk pada mati di sana semua.